Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Citra Pelupesi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk, Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 25083020. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Muhammad Fahri Haruna, SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tahapan pembentukan ATP karbohidrat. Silakan disimak. Pengertian glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan satu molekul glukosa C6H12O6 menjadi molekul asam pirufat melalui serangkaian reaksi kimia di dalam sitoplasma sel yang menghasilkan sedikit energi berupa ATP dan NADH. Berikut tahapan glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tahapan pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase komase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa dan fosfat. Di sini pertama kali ATP digunakan. Kedua, glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi atau diubah menjadi fruktosa infosfat. Pada tahap ini, glukosa anafosfat dikonversi menjadi fruktosa dan fosfat oleh enzim fosfoglikoisomerase. 3. Fruktosa dan fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah enzim fosfofruktokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP, tapi ini ATP kedua kalinya. 4. Enzim adalose memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau disebut dengan DHAP dan gliseraldehida 3 bifosfat atau disebut dengan G3P. 5. Pada tahap ini terjadi konservasi antar DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Titik G3 inilah yang akan digunakan dalam tahap berikutnya, dikenal sebagai energi investment fase. 6. Gliseraldehida 3 bifosfat akan diubah menjadi 1,3 difosgliserat. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu trioase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1 G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NADH plus sehingga membentuk 2 NADH. Dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 difosfogliserat. 7. 1,3 bifosgliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ATP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. 8. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat menggunakan enzim gliseromutasi. 9. Fosfogliserat diubah menjadi fosfonol pirufat atau disebut dengan PEP dengan enzim inulase. Tahap ini menghasilkan 2 molekul H2O 10 fosfoenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Terjadi pembentukan energi atau energi biofase sehingga glikolisis 1 molekul glukosa menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, maka
karboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan 2 molekul CO2 dan molekul NADH. Tahapan siklus Krebs. 1. Asam pirufat 3C dari glikolisis masuk ke mitokondria. 2. 1 atom karbon dilepaskan sebagai CO2, menghasilkan senyawa 2C asetil. 3. NAD+ menangkap elektron dan berubah menjadi NAD+, H+. 4. Sisa 2C asetil bergabung dengan koenzim A, CoA membentuk asetil CoA. Kesimpulan singkat, asam pirufat lepas ke KO2+ hasilkan NADH, asetil CoA. Asetil CoA inilah yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP, NADH, dan FADH2. Tahapan transfer elektron. 1. Sumber elektron NADH dan FADH2 menyerahkan elektron ke rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. 2. Perpindahan elektron. Elektron mengalir melalui kompleks 1 ke 3 ke 4 sambil melepaskan energi. 4. Pompa proton. H+, energi digunakan untuk memompa H+ ke ruang antar membran ke terbentuk gradien proton. 4. Akseptor akhir. Elektron tambah plus H+ ke H2O. Oksigen sebagai penerima elektron. Terakhir, 5. Kemiosmosis. H+ masuk kembali lewat ATP. Sintase menghasilkan ATP. Fosforilasi oksidatif. Hasil akhir terbentuk 32 sampai 34 ATP dan air H2O sebagai produk akhir respirasi seluler.